Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Putika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai peluang. Di part ketiga kita akan bahas mengenai permutasi dan kombinasi, serta kita akan menyajikan pembahasan beberapa soal mengenai permutasi dan kombinasi. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, pada kaidah pencacahan bagian 3 kita akan bahas permutasi kombinasi, tapi sebelum kita bahas kita akan mengulang materi mengenai faktorial karena yang dibutuhkan di sini faktorial ya. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. N faktorial itu dinyatakan dalam atau sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali titik sampai dengan 1 terakhir. Contoh, 3 faktorial. 3 faktorial ini kita uraikan. Nah, penjabarannya seperti apa? Nah, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Berarti 3 faktorial itu penjabaran atau hasilnya adalah 6. 5 faktorial, berarti kita jabarkan lagi. 5 faktorial itu akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti akan sama dengan 120 gitu ya. Jadi penjabaran dari 5 faktorial adalah 120. Nah, 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Hasilnya adalah 720. Itu 6 faktorial itu sama dengan 720. Jadi paham ya, faktorial ya, kita kalikan bilangan asli dari n sampai dengan 1. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa 0 faktorial itu akan sama dengan 1. Penjabarannya itu pernah Putika bahas di video sebelumnya. Nah, ini akan kita sajikan contoh soal. Tentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, ini kita akan jabarkan dulu ya 10 faktorial dan 8 faktorialnya. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, ini terlebih dahulu kita akan jabarkan 10 faktorial. Tapi untuk mempermudah pengerjaannya, kita akan sajikan seperti ini. Jadi 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8. Nah, di sini ada 8 faktorial, juga 8 faktorial. Jadi biar mudah kita sampai 8 faktorial saja. Gitu. Sebenarnya itu yang dijabarkan, cuman perhitungannya supaya lebih mudah kita tinggal coret 8 faktorial per 8 faktorialnya. Jadi tinggal kita kalikan saja 10 dikalikan 9. Jadi ini coret-coret 10 kali 9 sama dengan 90. Oke, itu dia ya. Sampai 8 faktorial aja hasilnya. Nah, contoh lain, tentukan nilai dari 11 faktorial per 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Nah, penyelesaiannya seperti apa? 11 faktorial per 10 ditambah 9 faktorial itu akan sama dengan 11 kali 10 kali 9 faktorial. Kita sampai 9 aja faktorial yang paling kecil. Dilihat dari bawah per 10 kali 9 faktorial ditambah 9 faktorial gitu. Nah, ini ada 9 faktorial, ada 9 faktorialnya. Karena ada faktorial yang sama, boleh kita menggunakan sifat distributif. Jadinya 11 faktorial itu 11 kali 10 kali 9 faktorial. Ini 9 faktorialnya kita keluarkan, berarti 9 faktorial dikeluarkan, jadinya di sini sisa 10 ditambah 1 per 9 faktorial biar bisa dicoret-coret. Karena untuk penjumlahan sendiri nggak bisa langsung dijumlahin 10 tambah 9 faktorial ya. Nah, kita dapat nih jadinya 11 kali 9 faktorial, ini coret-coret, berarti 11 coret juga hasilnya 10. Nah, ini biar gampang caranya ya. Nah, kita lanjutkan ke permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Jadi permutasi ini kita memperhatikan urutan ya.
pada permutasi, kasus AB itu tidak sama dengan kasus BA. Contoh pada bilangan, 12 itu tidak akan sama dengan 21. Meskipun bilangan penyusunnya sama, 1 dan 2, tapi dia tetap beda. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti ini permutasinya, atau ini, atau boleh juga ini. Dengan R itu kurang dari sama dengan N. Nah, ini kita bisa baca permutasi R dari N unsur, gitu cara bacanya. Itu akan sama dengan N faktorial per dalam kurung ya, N per R faktorial. Contoh, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan filling slot yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, tapi di sini kita akan menggunakan permutasi untuk menyelesaikannya. Nah, perhatikan di sini, misal calon 7 orang calon itu adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, yang misal nih, yang terpilih sebagai ketua A, kemudian sekretaris yang terpilih adalah B, dan yang terpilih menjadi bendahara adalah C. Nah, ini akan berbeda kasus jika yang terpilih ketua B, sekretaris C, bendahara A gitu. Jadi ini adalah kejadian yang berbeda, atau kita hitung 2 kejadian meski yang terpilih sama-sama ABC. Gitu. Jadi kita menggunakan metode permutasi di sini. Jadi di sini diperhatikan sekali urutannya. A, B, C akan berbeda dengan B, C, A gitu. Paham ya? Diperhatikan urutannya. Nah, caranya untuk permutasi kita pilih 7 orang, pilih dari 7 orang kita pilih 3 karena ketua, sekretaris, bendahara. Jadi permutasi 3 dari 7. Kita ambil menggunakan rumus ini pengerjaannya. Berarti kita ambil permutasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 itu 4 ya, 4 faktorial. Berarti penjabarannya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Biar mudah dicoret-coret 4 faktorialnya. Itu akan sama dengan 7 kali 6 kali 5 hasilnya 210. Maka terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Nah, itu tadi permutasi. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini tanpa memperhatikan urutan yang harus digarisbawahi. Nah, ini kejadian AB itu akan sama dengan BA. Nah, di sini banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan kayak gini, sama kayak tadi ya. Kombinasi R dari N itu N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini rumusnya. Nah, sebagai contoh kita akan bahas sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabatan tangan yang terjadi? Nah, penyelesaian gini, jika si A dan si B itu berjabat tangan, itu akan sama dengan B dan A berjabat tangan, berarti kita hitung 1 karena mereka sama-sama berjabat tangan. Kalau tadi diperhatikan urutannya, kalau ini enggak, berarti kita hitung 1. Nah, di sini yang diambil gimana? Karena setiap orang berjabat tangan butuh 2, berarti kita ambil 2, kombinasi 2 dari 10 gitu ya. Nggak bisa jabat tangan kalau 3 orang. Jadinya kombinasi 2 dari 10 orang. Pekerjaannya seperti mana? Seperti yang rumus. Berarti kombinasi 2 dari 10 akan sama dengan, di sini kita tulis 10 faktorial per, N-nya kan 10 ya, R-nya 2. 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, penyelesaiannya berarti 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Kita ambil angka yang paling besar aja. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 8 faktorialnya bisa kita coret. Nah, di sini 10-nya bisa kita coret jadi 2, 10 bagi 2, 5, berarti 5 kali 9, 40.
5. Berarti banyak jabat tangan yang terjadi itu sebanyak 45 jabatan tangan. Kita bahas soal lain. Contoh, seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal, tetapi soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa itu? Nah, soalnya contoh ada 10 soal di sini ya. 1 sampai 10. Yang harus dikerjakan itu nomor 1 dan nomor 5. Ini wajib dia kerjakan. Berarti sisanya ada 8 soal. Nah, kalau 1 dan 5 itu dia wajib kerjakan, berarti dia harus mengerjakan 6 soal lagi dari 8 soal yang tersedia gitu. Jadi dia harus mengerjakan 6 soal. Di sini pengerjaan soal tidak memperhatikan urutan. Karena kalau misalkan dia mau ngerjain nomor 2 dulu boleh, nomor 3 dulu boleh, atau dia mau ngerjain nomor 4 boleh. Cuman dia fokusnya di sini memilih 6 dari 8 soal yang tersisa dengan 2 soal yang wajib tadi. Nah, ini kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Berarti kita ambil kombinasi 6 dari 8. Maka 8 faktorial per 8 min 6 faktorial kali 6 faktorial. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Ambil jadi di sini 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. 6-nya kita coret, berarti 8 kali 7 per 2 faktorial. Kita coret ini 8 sama 2 jadi 4. Berarti 4 kali 7 28. Berarti berapa banyak pilihan yang dapat diambil siswa itu ada 28 cara memilih soal. Seperti itu. Nah, paham ya? Permutasi dan kombinasi bedanya di mana? Kalau permutasi itu kita memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak diperhatikan urutannya. Nah, permutasi sendiri ada beberapa macam. Ada permutasi siklis, permutasi unsur yang sama. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, cukup sekian pembahasan dari Butika mengenai permutasi dan kombinasi. Insya Allah nanti dilanjut di video keempat mengenai macam-macam permutasi. Terima kasih, semoga kalian bisa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.